Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bernama Asmaul Husna, NIM 1802191 dengan MK Pengembangan Kurikulum RA, Unit 3, dosen pengampu Ibu Gracia Mandira, SPD MED. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas final saya. Yang pertama, jelaskan macam-macam dan metode pembelajaran di PAUD. Metode pembelajaran di PAUD yaitu metode bercerita, adalah cara bertutur kata dan penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada peserta didik secara lisan. Kemudian ada metode bercakap-cakap. Pada metode ini dapat dilaksanakan dalam bentuk bercakap-cakap bebas, bercakap-cakap menurut pokok, dan bercakap-cakap berdasarkan gambar seni. Kemudian ada metodenya yang pertama metode sosiodrama atau bermain drama, yaitu adalah cara memberikan pengalaman kepada peserta didik melalui bermain peran, yakni peserta didik diminta memainkan peran tertentu dalam bermain peran. Kemudian metode proyek adalah metode yang memberikan kesempatan kepada peserta didik melakukan aktivitas belajar secara bertahap, dari tahap awal sampai tahap akhir yang merupakan suatu kesatuan rangkaian kegiatan. Kemudian ada metode eksperimen, adalah cara memberikan pengalaman kepada anak dalam mengadakan percobaan terhadap sesuatu yang mengamati akibatnya. Kemudian metode pemberian tugas adalah metode yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik melaksanakan tugas yang disiapkan oleh guru. Kemudian ada macam-macam pembelajaran di PAUD. Yang pertama, pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran di mana dalam waktu yang lama kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Kemudian ada pembelajaran kelompok, yaitu strategi pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa dalam satu kelompok kecil untuk berinteraksi. Kemudian ada pembelajaran area atau minat, yakni lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya anak. Yang soal nomor 2 yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran tematik dan bagaimana penerapannya di PAUD. Pendekatan tematik ini merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada kebutuhan perkembangan anak. Oleh karena itu, fokus perhatian pendekatan tematik dalam kegiatan pembelajaran terletak pada proses yang ditempuh anak pada saat anak berusaha memahami isi dan kegiatan pembelajaran, sejalan dengan bentuk-bentuk keterampilan yang dikembangkan. Nah, penerapannya yaitu dengan cara gurunya mengaitkan tema-tema yang ada di PAUD dengan sesuai minat anak dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam semua bidang pengembangan anak yang meliputi aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, moral, nilai-nilai agama, fisik, motorik, dan seni. Kemudian dijabarkan dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada satu tema, di mana tema adalah ide pokok, sehingga pendekatan tematik merupakan pendekatan pembelajaran yang didasarkan atas ide pokok tentang anak dan lingkungannya. Tema yang dipilih harus dimulai dari hal-hal yang sederhana dan terdekat dengan anak menuju yang lebih kompleks atau yang lebih jauh. Kemudian soal yang nomor 3 yaitu jelaskan tahapan penilaian pembelajaran di PAUD. Nah, tahapan penilaian pembelajaran di PAUD itu ada yang pertama mengacu pada kompetensi dan dilakukan seiring dengan kegiatan pembelajaran yang diprogramkan dalam RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Kemudian ada mencatat semua hasil perkembangan anak dengan menggunakan instrumen penilaian seperti observasi, unjuk kerja, dan lain-lain. Kemudian merangkum semua hasil perkembangan anak dan dipindahkan dalam format yang telah disiapkan, baik dalam format harian, mingguan, maupun semester. Kemudian ada mengolah hasil rangkuman selama satu semester menjadi bentuk laporan deskripsi secara singkat, meliputi 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak.
Kemudian merumuskan deskripsi secara objektif sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah bagi orang tua atau wali dalam membentuk LPPA atau laporan pencapaian perkembangan anak. Kemudian yang keempat, soal yang nomor 4 yaitu apa perbedaan catatan anekdot dan catatan harian pada penilaian pembelajaran di PAUD. Catatan anekdot merupakan catatan naratif singkat yang menjelaskan perilaku anak yang penting bagi guru terkait tumbuh kembang anak. Catatan anekdot ini sebagai jurnal harian mencatat kegiatan anak selama anak melakukan kegiatan setiap harinya. Sedangkan catatan harian yaitu mencatat segala hal yang dilakukan dan diucapkan anak pada saat anak bermain dalam rentang waktu tertentu, misalnya antara 15 atau 30 menit. Catatan harian secara khusus dapat membantu guru dalam menganalisa perkembangan keterampilan sosial atau masalah perilaku anak. Jadi perbedaannya yaitu jika catatan anekdot ini adalah catatan singkat yang menjelaskan perilaku tentang tumbuh kembang anak setiap harinya. Sedangkan catatan harian ini yaitu catatan segala hal yang dilakukan dan diucapkan anak pada waktu tertentu. Dan catatan harian ini menganalisa tentang keterampilan sosial atau perilaku anak. Kemudian soal yang nomor 5 yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab guru dalam pengembangan kurikulum RA. Jadi peran dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan kurikulum yaitu yang pertama, peran guru sebagai profesi. Tuntutan akan kesejahteraan guru ternyata direspon oleh pemerintah. Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan guru dalam kontak kompetensi. Kemudian ada peran guru sebagai kompetensi guru. Menurut Usman pada tahun 2005 mengemukakan bahwa kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Kemudian ada peran guru dan permasalahannya di lapangan. Sejalan dengan perkembangan zaman, dunia pendidikan menghadapi sebagai tantangan mulai dari tantangan global, nasional, dan lokal. Kemudian ada tanggung jawab guru dalam mengembangkan kurikulum RA. Jadi yang pertama itu ada guru sebagai pengembangan kurikulum harus mampu menerjemahkan, menjabarkan, dan mentransformasi nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum kepada anak didik. Dalam pengembangan kurikulum, guru dapat melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Melalui perencanaan kurikulum, guru dapat memperkirakan apa yang hendak dilakukan atau diwujudkan dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam merencanakan proses belajar mengajar, yaitu menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menetapkan bahan ajaran, menentukan metode mengajar, dan merencanakan evaluasi atau penilaian pengajaran. Setelah membuat rencana pengajaran, tanggung jawab guru berikutnya adalah melaksanakan kurikulum. Kegiatan ini dilakukan dengan melaksanakan proses belajar mengajar. Ada beberapa langkah yang ditempuh guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar, yaitu mempersiapkan anak dan kondisi belajar, membahas materi, dan mengadakan penilaian atau tindak lanjutnya guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengajaran. Dan diharapkan kepada guru supaya mampu mengembangkan kurikulum di lembaga sekolah secara efektif, efisien, kritis, dan serius, dan dapat membuat perencanaan yang lengkap dan matang, sehingga proses belajar mengajar yang dilaksanakan akan berhasil dengan baik dan sesuai dengan tujuan pengajaran yang ingin dicapai. Nah, itulah peran dan tanggung jawab guru dalam mengembangkan kurikulum pembelajaran RA. Nah, sekian jawaban dari atas tugas final saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.